Syarat-syarat menjadi penyunting naskah pada bagian 2. Tentunya yang pertama, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Yang kedua, memiliki keluasan. Yang ketiga, memiliki kemampuan menulis. Yang keempat, menguasai bidang ilmu tertentu. Yang kelima, menguasai bahasa asing. Dan yang keenam, memahami kode etik penyuntingan naskah. Kita akan membahas syarat yang pertama, yaitu memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Seorang penyunting naskah tentu harus tahu kalimat yang layak untuk dicetak, kalimat yang perlu diubah konstruksinya, dan kata yang perlu diganti dengan kata lain. Dalam hal ini, tentunya seorang penyunting naskah harus tahu hal-hal yang berbau pornografi dan sara. Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau tidak peka, maka nantinya penerbit akan rugi di kemudian hari. Mengapa sih hal itu bisa terjadi? Karena buku yang diterbitkan bisa dilarang beredar oleh pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang. Karena penerbitnya bisa dituntut oleh pihak tertentu ke pengadilan. Di samping itu, seorang penyunting naskah tentunya harus peka terhadap hal-hal yang berbau pornografi. Dalam hal ini, penyunting naskah harus mempertimbangkan apakah kalimat tertentu layak untuk dicetak atau tidak, dan apakah gambar atau ilustrasi tertentu layak untuk disiarkan atau tidak. Seperti halnya persoalan sara, tentunya hal-hal yang berbau pornografi pun juga dapat mengakibatkan sebuah buku itu dilarang untuk beredar. Jika hal ini sampai terjadi, tentu penerbit di kemudian hari akan mengalami kerugian yang sangat besar. Rambu lain yang perlu diperhatikan oleh seorang penyunting naskah yaitu berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jika persoalan hak cipta itu muncul sebelum buku itu diterbitkan, persoalan dengan Kejaksaan Agung itu muncul setelah buku diterbitkan. Kejaksaan Agung telah mengeluarkan sejumlah ketentuan mengenai barang cetak seperti buku yang tidak boleh diedarkan di wilayah hukum Republik Indonesia. Syarat-syarat menjadi penyunting naskah. Selanjutnya, memiliki keluasan. Seorang penyunting naskah harus memiliki sikap atau berlaku luwes, tidak kaku ataupun tidak canggung. Hal ini penting karena seorang penyunting naskah sering berhubungan dengan orang lain. Minimal berhubungan dengan seorang penulis atau penyusun naskah. Dalam berhubungan dengan pihak luar, biasanya penyunting naskah ini berkedudukan sebagai duta atau wakil dari penerbit. Oleh karena itu, seorang penyunting naskah harus menjaga citra dan nama baik penerbit. Saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu memiliki kemampuan menulis. Seorang penyunting naskah harus memiliki kemampuan menulis. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Teman-teman semua, mengapa seorang penyunting naskah penting sekali memiliki kemampuan menulis? Karena kemampuan menulis merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ruang lingkup pekerjaan. Apalagi ruang lingkup pekerjaan tersebut menyangkut dengan sebuah naskah, baik itu naskah drama, cerita, bahkan novel sekalipun. Dengan kemampuan itu, seseorang dapat mengungkapkan ide, perasaan, dan kemampuannya kepada orang lain melalui tulisan. Atau bahkan dengan kemampuan tulisan, ia dapat mengungkapkan ide dan gagasannya melalui sebuah penyuntingan pada teks naskah cerita orang lain atau tulisan orang lain. Nah, teman-teman, mengapa seorang penyunting harus memiliki kemampuan menulis? Seorang penyunting naskah harus memiliki kemampuan menulis. Minimal, ia memiliki kemampuan menyusun tulisan yang elementer, yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang cukup jika disajikan dalam sebuah tulisan, kemudian dapat dinikmati oleh masyarakat.
Karena dalam pekerjaan penyunting, seorang penyunting dituntut harus menulis surat atau email kepada penulis atau bahkan calon penulis naskah. Selain itu, seorang penyunting juga dituntut harus menuliskan sinopsis atau singkatan cerita, bahkan menulis biografi seorang penulis tersebut. Teman-teman, seorang penyunting naskah juga perlu memiliki kemampuan menulis. Mengapa demikian? Karena dalam pekerjaannya sehari-hari, seorang penyunting naskah harus menuliskan hal-hal penting tersebut ya. Salah satunya adalah biodata seorang penulis, bahkan harus membuat sinopsis dari sebuah buku dan lain sebagainya. Lagi pula, kemampuan menulis sangat berguna dalam penyuntingan naskah. Kalau tidak tahu menulis kalimat yang benar, tentu kita pun akan sulit sekali membetulkan atau memperbaiki sebuah kalimat atau naskah atau bahkan tulisan orang lain. Logikanya, jika seorang penyunting naskah tidak memiliki kemampuan menulis, tidak memahami tulisan yang baik dan benar, bagaimana ia bisa menjalankan profesinya dengan baik? Bagaimana ia mengetahui penyuntingan sebuah naskah dari seorang penulis itu dengan baik? Dengan adanya kemampuan menulis, maka seorang penyunting sudah menguasai, sudah memiliki keahlian hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dalam sebuah teks atau naskah cerita atau bahkan naskah tulisan orang lain. Teman-teman, selain itu, meskipun seorang penyunting bukanlah penulis, ia harus membekali diri dengan kemampuan menulis, seperti menulis ilmiah, bahkan menulis non-ilmiah. Hal ini dimaksudkan agar peran penyunting naskah mampu memperbaiki kualitas tulisan yang disajikan oleh seorang penulis. Maka dengan demikian, jika seorang penyunting naskah mampu memiliki keahlian dan kemampuan menulis yang cukup, ia pun bisa menjalankan sebuah profesi menjadi penyunting naskah yang dapat diandalkan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menguasai bidang ilmu tertentu. Penyunting atau calon penyunting tidak diwajibkan untuk menguasai bidang ilmu lain atau bidang ilmu tertentu. Namun, alangkah baiknya seorang yang ingin menjadi penyunting naskah menguasai bidang ilmu lain atau ilmu tertentu, misalnya ilmu bahasa, biologi, matematika, filsafat, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Contoh saja, naskah yang ingin kita sunting tentang kesehatan. Nah, kalau penyunting tidak menguasai bidang ilmu lain, penyunting tidak akan tahu kesalahan apa yang terdapat dalam naskah tersebut apabila ada istilah ilmu kesehatan seperti itu. Ia akan menyampaikan mengenai syarat selanjutnya menjadi seorang penyunting naskah, yaitu menguasai bahasa asing. Seperti yang kita ketahui, ada slogan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Slogan itu sangat penting untuk seorang penyunting. Selain menguasai bahasa Indonesia, penting bagi penyunting untuk menguasai bahasa asing. Bahasa yang paling penting untuk dikuasai adalah bahasa Inggris. Walaupun tidak bisa menguasai bahasa Inggris secara aktif, penting untuk penyunting bisa menguasai bahasa Inggris secara pasif. Seorang penyunting akan menemukan istilah-istilah dalam bahasa Inggris, dan di Indonesia paling banyak buku yang diterjemahkan adalah buku yang berasal dari bahasa Inggris. Karena itu akan baik sekali jika penyunting menguasai bahasa Inggris agar mampu lebih memahami buku yang akan disuntingnya atau naskah yang akan disuntingnya nanti. Nah, di Indonesia juga sekarang ini sudah banyak masuk bahasa-bahasa yang lain. Maka angka lebih baiknya juga jika penyunting menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris. Misalnya bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa asing yang lain. Semakin banyak bahasa asing yang dikuasai oleh seorang penyunting, tentu akan memperlancar pekerjaannya sebagai seorang penyunting naskah. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu memahami kode etik penyuntingan naskah. Seorang penyunting naskah perlu menguasai dan memahami kode etik penyuntingan naskah. Dengan kata lain, penyunting naskah harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam penyuntingan naskah. Jika penyunting naskah tidak memahami kode etik penyuntingan naskah,
ada kemungkinan dia akan salah langkah atau salah sunting. Hal ini bisa berakibat buruk di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.